Meeting kita. Saya mau memperkenalkan diri. Saya akan menjadi MC untuk acara training Zoom malam hari ini. Mungkin ada beberapa dari leader Terahertz yang bertanya-tanya nih siapa ya yang sedang menjadi MC pada malam hari ini. Saya memperkenalkan, saya Desi Fernandes, dan hari ini saya akan membuka acara training yang luar biasa yang sudah Bapak dan Ibu kenal semua, The Miracle of Terahertz. Nah, pada malam hari ini kita akan mendengarkan presentasi yang sangat luar biasa, yang tentunya mungkin Bapak dan Ibu di sini, jika ada yang hadir, sudah mengenal ya pembicara kita pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan untuk peserta Zoom kita pada malam hari ini bisa semakin bertambah. Leader-leader dari Terahertz yang hadir pada malam hari ini bisa mengundang kembali mitra downline-downline-nya untuk hadir ataupun mungkin mengundang prospeknya juga. Bisa untuk meramaikan Zoom kita pada malam hari ini karena informasi ini tentunya akan sangat bermanfaat untuk prospek kita yang ingin mengetahui informasi tentang terahertz water device dan produk-produk yang lain. Waktu sudah menunjukkan pukul 7.30 dan kita akan mulai on time. Dan mudah-mudahan pembicara kita juga sudah siap ya, Pak Hendra. Nah, Siap, Bapak dan Ibu siap berikan Bu. tepuk tangan yang meriah ya untuk pembicara kita pada malam hari ini, Bapak Hendra Wong. Yeay. Thank you Bu Desi. Bapak Ibu mungkin yang udah sering ikut Zoom eh, agak kaget nih hari ini ya karena saya ada partner mulai hari ini. Nanti ke depannya mungkin saya dan Bu Desi akan ganti-gantian ya untuk membawakan Zoom gitu. Nah, sekarang sementara saya dulu seperti biasa ya, nggak apa-apa ya. Oke, saya mulai share screen dulu ya sebentar. Oke, ya, saya minimize sebentar. Ya, selamat datang Bapak Ibu di Zoom Terahertz eh, yang kami adakan reguler ya setiap hari Rabu kecuali hari libur. Bagi yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang, terima kasih atas waktunya, dan juga yang tentunya yang tetap setia untuk mengikuti Zoom Terahertz ya. Terima kasih banyak atas kesetiaannya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita mulai on time 7.30 ya. Nah, Terahertz ini mungkin sebelum saya jelasin produknya, saya mau jelasin company-nya dulu ya. Jadi kita kenalan dulu nih tentang company-nya. Company Terahertz ini, Bapak Ibu, pertama berdiri di Malaysia. Jadi sudah berjalan sekitar 5 tahun di Malaysia ya. Di Indonesia sudah berjalan 1 tahun gitu. Nah, Thailand akan coming soon. Di Indonesia sendiri untuk legalitas semua sudah beres ya Bapak Ibu ya. Jangan diragukan legalitasnya. Semua sudah beres. Bahkan pajak pun kita taat ya. Bapak Ibu kalau mau cek segala bentuk legalitas boleh mampir ke kantor kita. Bahkan kita sudah terdaftar menjadi anggota APLI. Jadi memang ini regulasinya cukup ketat kan kalau masuk APLI gitu. Tidak sembarangan bisa. Nah, kantor kami baru ada satu di Indonesia ya. Itu ada di Pangeran Jayakarta, dekat Mangga 2. Ya, Bapak Ibu mau mampir, mau lihat-lihat produk, mau tes produknya, mau bawa orang untuk apa namanya presentasi, kita bantu presentasi, atau mau bawa tamu-tamunya datang untuk pinjam ruangan presentasi, silakan. Boleh janjian dengan saya atau Bu Desi ya. Oke, langsung aja ke produknya. Nah, perusahaan Terahas ini perusahaan yang bergerak di bidang alat-alat kesehatan ya Bapak Ibu ya. Karena semua produk yang dijual oleh perusahaan Terahas ini berhubungan dengan produk kesehatan gitu. Nah, kalau kita bicara tentang kesehatan, pasti nggak jauh dari namanya lifestyle. Karena gaya hidup.
kita ini ya, atau gaya hidup kita sangat mempengaruhi kesehatan kita. Kesehatan yang kita rasakan sekarang ini kan pasti hasil investasi ya, hasil investasi gaya hidup kita yang kita lakukan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun yang lalu. Kalau kita sekarang misalkan ada keluhan ini, keluhan itu ya, sakit ini, sakit itu. Nah, itu mungkin salah satu bentuk dari apa yang kita lakukan dulu. Kalau kita mau mulai sehat di masa-masa mendatang, berarti investasinya harus kita lakukan mulai dari hari ini, Bapak Ibu. Ya, kita mau tetap jantungnya tetap sehat, ya mulailah berolahraga dari hari ini. Mulailah pola hidup yang sehat mulai hari ini. Mulailah makan dan minum yang sehat mulai hari ini, kan gitu. Kalau ditanya kapan waktu yang tepat untuk hidup sehat, itu adalah detik ini. Gitu. Bukan besok, bukan minggu depan, bukan bulan depan, tapi detik ini. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang gaya hidup, di sini ada daftar penyakit ya. Ini sebenarnya datanya dari WHO tahun 2023 bulan 2 ya. Tetapi saya cek data terbaru dari WHO-nya ya. Urutannya masih sama, hanya angka-angkanya yang sedikit banyak berubah gitu ya. Tetapi urutan data ini penyakit-penyakitnya ini masih sama nih. Nomor satu ya, ini penyakit yang paling banyak mortalitasnya di Indonesia ya. Ini di Indonesia aja. Jadi saya nggak bacain semua, lima aja. Yang paling atas, stroke, jantung, diabetes, TBC, dan sirosis. Nah, kenapa dari lima ini empat saya lingkarin? Karena ini adalah penyakit gaya hidup Bapak Ibu, atau penyakit-penyakit degeneratif ya. Penyakit yang muncul karena kebiasaan atau gaya hidup kita gitu. Paling gampang ya diabetes ya kan, sangat erat diasosiasikan dengan gula, makanan gula, bergula, ya minuman bergula, atau ya gaya hidup yang tidak sehat gitu. Biasanya ini penyakit-penyakit degeneratif ini itu tidak ada obatnya Bapak Ibu. Yang sekali kita divonis diabetes ya, ya seumur hidup kita akan hidup dengan diabetes biasanya seperti itu. Nggak ada obatnya, ya kan? Tetapi ya ada satu dokter dari Iran, dia punya prestasi yang luar biasa bahwa di buku dia beliau bilang bahwa beliau berhasil mengobati lebih dari 3.000 pasien beliau ya yang menderita penyakit degeneratif. Nah, yang luar biasa adalah metode pengobatannya. Karena beliau tidak menggunakan obat-obatan medis tetapi hanya menggunakan media air gitu. Di mana ada satu quote yang terkenal dari buku beliau adalah kita itu sebetulnya tidak sakit, kita hanya haus gitu. Jadi jangan mengobati rasa haus dengan obat-obatan kimia atau obat-obatan medis. Nah, apa yang dimaksud dengan haus ini? Apakah kita haus minum air terus penyakit degeneratif kita hilang? Kan bukan seperti itu. Nanti kita akan kupas lebih dalam apa yang beliau maksud dengan rasa haus di tubuh kita ini gitu. Nah, kita perlu tahu dulu nih Bu, Bapak Ibu ya. Yang namanya haus ini erat sekali hubungannya dengan air, ya kan, dengan minuman, gitu. Nah, tahu nggak 6 fungsi minuman di dalam air di dalam tubuh kita itu sebenarnya untuk apa? Nah, fungsi yang paling penting menurut saya ya, semuanya penting sih, tapi nomor satu ini sangat-sangat penting, yaitu untuk penyerapan nutrisi, gitu. Jadi air ya melalui darah membawa berbagai macam nutrisi dan menyebar ke seluruh tubuh kita gitu. Terus yang kedua, untuk membuang sisa metabolisme, mengatur suhu tubuh ya, membawa oksigen, lubrikasi sendi-sendi dan untuk kesehatan kulit kita gitu. Untuk melembabkan kulit lah ya. Nah, kalau kita kekurangan cairan, ya kan kita tahu nih tubuh kita perlu banyak cairan gitu. Nah, kalau kita kekurangan cairan, itu biasanya ada tandanya Bapak Ibu. Mulai dari kesehatan kulit kita dulu. Nah, kalau kulit kita kondisinya sudah seperti ini, pecah-pecah, kering, dan sebagainya ya, wajahnya juga terlihat banyak kerut, kusam, banyak sunspot, flek hitam, dan sebagainya ya. Kemungkinan bisa jadi salah satu penyebabnya adalah kekurangan cairan gitu. Eh, Mungkin Bapak Ibu sekarang merasa ada yang bilang, oh saya mah sehari cukup saya minumnya gitu ya. Saya minum 8 gelas sehari ya. Nah, sebenarnya kalau ditanya ya, karena kebanyakan saya lihat dari YouTube kah, dari eh, video-video yang beredar banyak di WhatsApp-WhatsApp grup ibu-ibu ya,
Terus atau juga mungkin dari buku-buku atau majalah yang biasa ada tentang artikel kesehatan ya. Kebanyakan itu dibilang bahwa minum itu sehari minimal 8 gelas. Ya. Jadi betul atau salah minimal 8 gelas? Ya bisa benar bisa salah Bapak Ibu. Ya tergantung orangnya. Ada yang mungkin 8 gelas itu kelebihan, tapi ada mungkin yang 18 kekurangan. Tergantung kan kebutuhan cairan harian setiap manusia itu berbeda-beda. Kita nggak bisa pukul rata, kita harus minum 8 gelas sehari gitu. Buat saya 8 gelas sehari itu sangat kurang gitu. Apalagi kebayang nggak kalau Aderai, ya, seorang bodybuilder binaraga, Bapak Ibu kasih dia minum segelas satu hari, cuma 8 gelas satu hari. Setengahnya aja mungkin nggak cukup Bapak Ibu gitu. Nah, inilah yang biasanya membuat ya tubuh kita kekurangan cairan. Itu pertama. Yang kedua adalah kebiasaan kita sendiri. Ya, kebanyakan kita minum itu kan cari minum baru pada saat kita merasa haus, betul nggak? Ya, kita merasa haus baru kita cari minum. Nggak haus ya berarti saya nggak cari minum. Dulu sih saya begitu. Indikasi saya minum itu hanya dua. Kalau nggak satu haus, kedua adalah saya selesai makan. Udah itu aja. Di luar itu biasanya saya nggak cari minuman kecuali minuman manis. Kadang-kadang dulu waktu belum tahu konsep jaga makan jaga minum ya, kan kita suka craving untuk ngidam yang manis-manis kan. Nah ya itu mungkin bisa lagi pengen yang manis nih minum ini gitu. Tapi di luar itu nggak pernah tuh saya ingat sehari saya udah minum berapa liter ya, udah cukup belum ya? Nggak ada. Di kepala saya nggak ada pikiran untuk menjaga tubuh saya supaya cukup minum itu nggak ada Bapak Ibu. Dan saya yakin 90% bahkan lebih mungkin ya di luar sana, jarang sekali ada orang yang benar-benar men-tracking satu hari itu dia sudah mencukupi kebutuhan cairan hariannya atau belum. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini ya yang membuat tubuh kita kekurangan cairan gitu. Lalu kalau kekurangan cairan, masalahnya di mana? Ya, masalahnya adalah tubuh kita itu banyak sekali mengandung cairan. Nah, setiap organ di tubuh kita pun itu memiliki jumlah cairan tertentu di dalamnya untuk bisa berfungsi dengan baik. Ada mata, jantung, otot, ginjal, paru-paru, otak dan sebagainya. Semua perlu air untuk bisa bekerja dengan baik. Nah, bayangkan kalau organ-organ ini kekurangan cairan. Yang paling gampang contohnya adalah darah kita. Darah ini kandungan airnya sangat tinggi ya, 94% Bapak Ibu. Jadi kalau darah kita ini kekurangan cairan, otomatis apa? Ya seperti sirup. Kalau kekurangan cairan, dia akan kental. Kelebihan cairan, ya dia akan cukup cairan ya dia akan encer-encer aja gitu. Jadi bayangkan kalau Bapak Ibu kekurangan cairan satu hari, dua hari, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, 10 tahun, 20 tahun, bayangin. 20 tahun darahnya Bapak Ibu kekurangan cairan karena pola hidup yang nggak pernah di-track tadi minumnya. Gitu. Akibatnya apa? Akibatnya ya pasti darahnya makin kental Bapak Ibu. Apalagi kalau kita punya riwayat pernah kena COVID atau apa namanya vaksin COVID ya, itu sudah pasti darah kita akan lebih kental dibandingkan orang yang nggak pernah vaksin atau kena penyakit COVID gitu. Ditambah lagi Bapak Ibu selama ini minum cairannya kurang, otomatis itu pasti darahnya kental. Makanya post COVID ini banyak sekali orang yang minum obat pengencer darah. Ya, nah salah satunya ya mungkin gara-garanya kurang cairan. Kalau darah mengental, otomatis resiko-resiko penyakit kardiovaskular juga melambung tinggi. Nah, di samping itu, darah kental juga erat hubungannya dengan tekanan darah. Benar gak? Ya kan, tekanan darah tinggi, penyakitnya stroke. Gitu. Ditambah lagi kalau kekurangan cairan, sudah pasti, ini mah dari dulu ya. Ini mama saya paling sering bilang, banyak minum. Kalau nggak ginjalnya rusak. Itu udah selalu dari kecil saya diingetin kayak gitu. Minum, minum, nanti ginjalnya kena. Nah, saya baru ngerti, oh iya benar ternyata ya. Soalnya teman saya kena beneran. Minumnya sedikit ya, palingan satu dua gelas sehari. Nggak lama, infeksi ginjalnya. Ternyata betul gitu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu rajin olahraga, terus jaga badan, banyak makanan yang mengandung protein atau minuman yang mengandung protein. Waduh, itu kalau nggak banyak minum Bapak Ibu,
bisa batu ginjal cepet ya, karena protein itu gampang sekali mengendap di dalam ginjal kita. Oke, jadi gimana cara menanggulanginya Bapak Ibu? Ya itu tadi seperti yang si dokter Iran tadi bilang ya, yang haus itu ya rasa haus itu bukan cuma muncul di mulut kita aja Bapak Ibu, tetapi tubuh kita sebenarnya itu juga kehausan Bapak Ibu, kekurangan cairan dia. Hanya dia nggak bilang aja, dia nggak tahu kan cara bilanginnya. Ya, dia cuma kasih tanda-tanda ke kita. Kayak tadi kulitnya sudah mulai bermasalah. Nah, itu adalah tanda dari tubuh kita yang kekurangan cairan. Kita yang harus peka, Bapak Ibu, untuk tahu bahwa kita kekurangan cairan gitu. Terus supaya nggak kekurangan cairan, ya minum, nggak ada cara lain. Minumlah minuman yang baik, yang sehat, ya. Jangan minuman yang warna-warna, semua diminum, Bapak Ibu. Ya, minum air putih itu udah paling the best, ya. Minum sesuai dengan takaran tubuh masing-masing. Nah, teknologi ini itu kan selalu berkembang ya Bapak Ibu, termasuk teknologi untuk meminum air, ya. Dulu mungkin hanya teknologinya apa ya, cuma dispenser, ya kan. Terus keluarlah air oksigen, air hidrogen, air heksagonal, air apalagi RO, air alkalin dan sebagainya dan seterusnya ya kan. Semua teknologi tadi saya yakin dibuat itu bertujuan untuk mempermudah atau menyehatkan tubuh manusia gitu. Nah, tidak terlepas dengan teknologi yang namanya terahertz Bapak Ibu, air terahertz ya. Water eh, terahertz charge water gitu. Nah, air yang sudah di charge dengan frekuensi terahertz. Nah, bedanya apa? Kenapa air harus di charge dengan frekuensi terahertz? Mungkin kalau Bapak Ibu nggak familiar dengan istilah terahertz, terahertz itu apa sih? Gitu. Terahertz itu adalah sebuah gelombang ya Bapak Ibu. Sama seperti gelombang-gelombang lainnya. Kan gelombang ini banyak, tergantung dari panjang gelombangnya. Beda panjang gelombang, beda nama gitu. Panjang gelombang sekian sampai sekian namanya gelombang radio. Gelombang sekian sampai kesekian namanya gelombang microwave. Gelombang sekian sampai sekian namanya gelombang infrared, far infrared, UV, gelombang X-ray dan sebagainya. Nah, ini salah satunya di antara gelombang microwave dengan infrared ya, itu ada frekuensi yang namanya gelombang terahertz. Nah, sama ya. Jadi itu jenisnya adalah gelombang gitu. Nah, kenapa air harus di-charge dengan gelombang terahertz? Karena terahertz ini punya dua sifat yang unik Bapak Ibu terhadap air. Yang pertama, dia mampu menggetarkan molekul air ya, sehingga dia apa ya? Molekulnya bisa terpisah gitu. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, ya penetrasinya ke dalam tubuh manusia itu bisa dalam. Tetapi walaupun dalam, ya, dia tidak berbahaya seperti radiasi X-ray gitu. Dia sangat aman buat tubuh kita. Nah, air yang sudah diradiasi, disinari dengan gelombang terahertz ya, lalu fungsinya untuk apa? Gitu. Nah, ini kalau kita lihat Bapak Ibu, di dalam tubuh kita itu kan ada pori-pori, ada sel ya, ada sel. Nah, sel ini memiliki pori-pori Bapak Ibu, ada lubangnya gitu. Namanya aquaporin. Ya. Tubuh manusia itu terdiri semua dari sel Bapak Ibu. Ada triliunan sel di dalam tubuh kita, ya. Nah, sel-sel ini kan perlu eh, nutrisi ya, perlu makanan, minuman supaya dia bisa tetap berfungsi dengan baik dan menjalankan fungsinya gitu. Kalau Bapak Ibu minum air ya, merek apapun lah, misalkan Aqua gitu ya, atau Le Mineral, atau air RO, atau apapun lah gitu. Kalau Bapak Ibu ambil air tersebut ya, lalu di zoom gitu ya, dengan menggunakan apa namanya mikroskop ya, mikroskop khusus, elektron mikroskop namanya. Itu di zoom jutaan kali, itu kan nanti pasti akan terlihat susunan molekul dari air tersebut gitu. Nah, biasanya molekul satu dengan yang lain, air ini ya, mereka saling menempel, lengket mereka, ya kan? Lengket menempel menjadi sebuah klaster, kumpulan molekul-molekul air gitu.
Nah, kalau kita tarik garis lurus ya, kita ukur nih lebar dari si klaster molekul air ini ya. Lebarnya bervariasi, ada yang kecil sekali ya, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang besar sekali. Tapi kalau kita ambil ukuran median rata-rata dari klaster molekul air ini ya, rata-rata ukurannya sekitar ya 7 sampai 15 nanometer lah, sekitar segitu. Nah, problemnya adalah ya lebar pori-pori sel kita, aquaporin kita itu lebarnya hanya 2 nanometer Bapak Ibu. Ya, hanya 2 nanometer aja. Jadi Bapak Ibu kebayang ya, kalau kita mau masukkan sebuah furniture dengan lebar 7 sampai 15 meter ya, masuk ke dalam pintu rumah kita yang lebarnya cuma 2 meter. Kebayang nggak susahnya seperti apa? Benar nggak? Sama. Molekul air juga begitu Bapak Ibu. Supaya dia bisa masuk dan terserap ke dalam pori-pori sel kita, dia harus lebih kecil daripada lubang pori-porinya, benar nggak? Kalau dia lebih besar, ya otomatis dia nggak bisa masuk semua. Akibatnya apa? Ya banyak molekul air ini yang akhirnya terbuang oleh tubuh kita melalui keringat kah, urin kah, dan sebagainya. Gitu. Akibatnya ya tubuh kita akan terus kekurangan cairan. Jadi kalau Bapak Ibu kita minum nih air 1 liter misalkan. Apakah kita pikir 1 liter itu akan diserap semuanya oleh tubuh kita? Enggak, Bapak Ibu. Ya, yang terserap paling 20 sampai 30-40%. Sisanya akan ke flush, kebuang oleh tubuh kita. Karena ya ini tadi, susah dia buat diserap oleh sel tubuh kita. Dia ngumpul klaster. Nah, disinilah fungsinya dari gelombang terahertz tersebut. Gelombang terahertz, kalau dia menyinari air, ya, maka molekul air ini, ya, dia akan terpisah. Satu-satu dia menjadi molekul yang linear. Sehingga kalau molekulnya sudah linear seperti ini, ya, satu-satu molekul air seperti ini, ya, itu besarnya hanya 0,2 sekian bla 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 nanometer gitu. Jadi pintu kita lebarnya 2 meter, molekul ini kalau satu-satu satuan lebarnya hanya 0,2. Mudah dia buat masuk ke dalam sel kita, benar nggak? Ya kan mudah. Sehingga sel kita cukup mendapat nutrisi dari apa yang kita makan dan minum gitu. Nah, inilah fungsi utama dari si gelombang terahertz tersebut. Nah, alat kita ya, terahertz water device punya 5 keunggulan. Keunggulan yang pertama tadi ya, Bapak Ibu ya, mengubah molekul air yang tadinya cluster ya menjadi molekul air yang linear sehingga mudah diserap oleh tubuh, membantu regenerasi sel-sel di tubuh kita. Nah, sel di tubuh kita ini sebenarnya mampu Bapak Ibu untuk beregenerasi, untuk memperbaiki diri dia sendiri. Tetapi kenapa banyak yang tidak mampu atau rusak gitu selnya? Karena ya tadi tidak diberi makan dan minum yang cukup Bapak Ibu. Ya, tidak bisa diberi makan dan minum yang cukup. Nah, kenapa tadi dokter Batman dari Iran bisa mengobati pasiennya, ya, memperbaiki penyakit-penyakit degeneratif tadi, ya, mungkin dia tahu rahasia ini bahwa sel di tubuh kita kalau diberi nutrisi yang cukup, ya, itu dia bisa memperbaiki diri dia sendiri, gitu. Jadi inilah pentingnya minum air yang sudah di-charge oleh gelombang terahertz supaya sel kita mudah menyerap makanan dan minuman dari luar. Oke. Nah, ini adalah hasil dari sampling air-air yang ada gitu ya. Ini tes apa ya, gelombangnya gitu ya. Mulai dari RO water itu 200 sekian hertz gitu ya. Sampai yang paling bawah nah ini biasanya high quality natural mineral water. Nah ini biasa mungkin yang kita minum lah atau yang bottled minum mineral water ini antara 85 sampai 65 Bapak Ibu hertznya ya. Tetapi terahertz wave resonated water itu 7,6 hertz yang paling kecil jauh sekali dibandingkan yang lain. Nah, semakin kecil gelombang ini ya, semakin dia bisa beresonansi dengan tubuh manusia gitu. Jadi makin bisa gampang diserap oleh tubuh kita gitu. Nah, kepekatan airnya ya yang sudah dicas dengan gelombang terahertz itu juga sangat-sangat rendah. Sangat rendah Bapak Ibu. Jadi membuat kita kalau kita sedikit banyak minum ya, itu nggak gampang kebung Bapak Ibu.
Bapak Ibu boleh buktikan ya, satu air yang sudah di charge, satu yang belum, gitu. Kalau kita minum sekaligus 600 mili, yang biasa botol tanggung itu, kalau saya biasanya kembung banget, nggak bisa langsung habis sekali minum itu ya. Tapi kalau air terahertz, 600 mili itu buat saya biasa aja, nggak kembung sama sekali. Jadi Bapak Ibu bisa buktikan sendiri, benar nggak apa yang saya bilang? Nah, ini adalah tes dari kepekatan air atau viskositas tes ya. Jadi before dan afternya, kepekatan air terahertz itu berkurang hampir ya, hampir 500-an kali lipat dibandingkan air yang belum di-charge. Oke, nah airnya juga akan menjadi antibakteri, jamur, dan virus Bapak Ibu. Di mana nanti saya akan buktikan dengan eh, gambar testimoni ya. Nah, ini adalah hasil lab dari yang dites ini adalah bakteri E. coli ya. Bakteri E. coli. Ini biasa bikin sakit-sakit perut nih Bapak Ibu ya. Itu quantity of bacteria reduce-nya, itu pengurangan bakterinya, itu sampai 90,2%. Ya, 90,2%. Jadi banyak sekali pengurangannya ya. Lalu air tersebut juga akan memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Ya, di mana antioksidan ini kita tahu sangat penting untuk menekan pertumbuhan sel kanker ya dan penyakit-penyakit degeneratif lainnya termasuk untuk anti-aging juga. Nah, ini adalah tes antioksidannya ya sampai 81% Bapak Ibu. Di mana ini angka yang cukup tinggi ya. Dan anti radiasi sampai 2 kali lipat lebih besar. Nah, inilah tesnya ya untuk anti radiasi. Oke, nah ini Bapak Ibu bisa lakukan sendiri di rumah, tes untuk mengetahui efek dari antibakteri dan jamur di dalam air terahertz. Ini sebenarnya bisa jadi indikator juga kalau Bapak Ibu bingung ya, sudah pakai mesinnya mungkin beberapa tahun, terus ngerasa ini mesin saya masih bisa pakai nggak ya? Nah, Bapak Ibu bisa lakukan tes sederhana ini ya. Belilah, kalau ini saya pakai serbuk kolagen ya, serbuk kolagen yang siap minum ya, yang tinggal disobek, campur air, diaduk gitu ya. Nah, masukkan ke dalam gelas satu air biasa, satu air terahertz. Tutup dengan plastik wrapper selama 4 hari. Oh, ini saya 4 hari saya tutup ya. Nah, inilah hasilnya. Air terahertz bersih, air biasa, air mineral biasa itu banyak sekali pertumbuhan bakteri dan jamur. Gitu. Ini tes yang sangat sederhana bisa dilakukan siapa aja. Nah, ini juga bisa dilakukan ya Bapak Ibu di rumah. Tes-tes untuk tes air terahertz. Sayuran yang sudah setengah layu kita bisa rendam ya, dia bisa segar kembali. Tapi dia butuh waktu ya Bapak Ibu, jangan 1-2 menit ya rendamnya. Coba 40 menit kurang lebih lah. Kalau kayak wortel gitu ya, wortel mungkin bisa 1 jaman lah. Nah, ikan juga bisa bertahan lebih lama ya di air terahertz. Tapi tetap harus pakai yang gelembung itu ya, aerator ya. Kalau enggak ya ikannya akan tetap lemas juga nanti. Oke, selanjutnya kalau Bapak Ibu suka masak ya di rumah, biasanya kan bekas memasaknya banyak noda-noda bekas minyak, lemak, dan sebagainya ya. Mau bersihkan nggak usah pakai bahan kimia, cukup dengan air terahertz masukkan ke dalam sprayer, disemprot-semprot aja lalu dilap menggunakan lap bersih ya. Itu bekas-bekasnya akan terangkat semua. Tapi memang harus prosesnya diulangi beberapa kali ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa sekali semprot terus langsung mengkilap gitu ya. Harus diulangi mungkin 2-3 kali gitu. Tetapi itu bagus sekali karena di dapur itu kan kita kalau bisa nggak mau banyak bahan kimia ya. Cukup dengan air terahertz itu sangat-sangat aman. Kena makanan nggak apa-apa, dia kan air bersih, ya kan?
Nah, pengaplikasiannya Bapak Ibu bisa lakukan untuk nggak cuma untuk diminum ya, tetapi untuk penggunaan eksternal juga bisa. Di kulit wajah kita, di rambut, di mata pun kita nggak masalah. eh, jangan takut misalkan, aduh saya nggak berani sering-sering nih di mata ya, sehari sekali aja. Bapak Ibu, ini air ini bukan obat, nggak usah khawatir ya. Kalau kita mandi aja ya, dengan kamar mandi, kita mandi dengan shower, itu air pump bersih atau kotor? Kotor kan? Kena mata nggak? Kena lah. Nah itu Bapak Ibu nggak takut. Nah ini air terahertz, itu air yang sangat-sangat tadi udah antibakteri, anti jamur, antivirus ya kan? Airnya terus yang kita pakai air bersih lagi. Air aqua, air le mineral, air amidis, apalah gitu. Itu kan semua air bersih Bapak Ibu ya. Kalau kena wajah kita kan nggak apa-apa gitu. Nggak ada obatnya. Jadi jangan ragu-ragu untuk pakai ini sering-sering gitu. Saya kalau setiap ingat ya mungkin 1-2 jam sekali saya akan semprot rambut dan wajah saya dan mata saya gitu. Satu botol kecil itu biasa saya habisin 1 sampai 1,5 lah dalam 1 hari gitu. Supaya kulitnya lembab terus. Jadi nggak perlu pelembab lagi saya. Oke, nah ini kira-kira aja ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan cairan harian kita itu juga tetap harus dipenuhi ya. Jangan cuma minum air terahertz, tapi minumnya cuma 3 gelas sehari ya, 4 gelas. Ya sama aja gitu. Jadi kita harus hitung sendiri ya. Kalau Bapak Ibu mau detail, silahkan pergi ke dokter ahli gizi ya. Mereka jauh lebih profesional, jauh lebih tahu Bapak Ibu butuh berapa kebutuhan cairan hariannya gitu. Ini nggak 100% akurat ya Bapak Ibu. Ini kira-kira aja. Nah, air jenis apa yang bisa dipakai? Semua jenis air Bapak Ibu bisa pakai ya. Mau dari filter air kah, mau dari air kemasan kah. Yang penting air tersebut adalah air yang siap minum. Air bersih yang bisa langsung diminum gitu ya. Nggak kotor dari misalkan dari pump gitu. Air isi ulang pun didapat kalau dia bersih, no problem, nggak masalah. Tinggal disesuaikan kebutuhannya aja. Bapak Ibu perlu air mineral kah? Air demineral yang sudah didemineralisasi kah? Gitu. Atau air dengan pH tinggi kah? Ya terserah. Diatur sendiri ya, butuhnya yang mana. Jadi alat ini bukan filter air ya Bapak Ibu ya. Tidak perlu maintenance apa-apa karena air tidak masuk ke dalam mesin ini. Tidak ada yang diganti. Jadi Bapak Ibu beli sekali mesin ini, pakai dia sampai rusak. Tidak seperti filter air yang kalau filternya kotor harus beli filter baru, beli filter baru. Setiap 6 bulan ganti lagi. Ya kan biaya lagi. Kalau ini nggak perlu Bapak Ibu. Tapi memang harus pakai air bersih ya. Terus listriknya sangat kecil, waktu scan-nya cuma 3 menit Bapak Ibu ya. Itu bisa scan 4,5 liter sampai 6 liter tergantung jenis alatnya ya. Lalu dia portable, bisa dibawa dalam pesawat karena dia tidak ada baterai di dalamnya ya. Dia bukan dicas ya, harus dicolok dengan listrik. Nah, enaknya kita mau masuk bagasi kah, mau hand carry kah, itu no problem. Tidak ada tambahan bahan kimia. Ingat ya, Bapak Ibu, ini bukan obat-obatan. Jadi kalau Bapak Ibu masih mengkonsumsi obat tertentu karena penyakit tertentu, ya, sudah merasa mendingan minum air teraherb, sudah merasa terbantu gitu ya. Jangan kita langsung tiba-tiba stop pemakaian obatnya ya. Harus dokter yang menyetop. Jangan Bapak Ibu sendiri yang punya ide-ide sendiri mesti menyetop ya, berbahaya Bapak Ibu. Karena sekali lagi ya, ini bukan obat. Tidak ada bahan kimia apa-apa. Makanya untuk ditetesin di mata kah, untuk rambut, kulit kah, itu semua sangat aman. Pemakaiannya panjang sampai 50.000 kali scan. Nah, bayangin Bapak Ibu, kalau 1 kali scan 4,5 liter, Bapak Ibu pakai 5 kali scan sehari ya, itu udah 22,5 liter ya. 22,5 liter, ini kalau Bapak Ibu keluarga 7 orang ya, itu sudah lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Kalau Bapak Ibu scan 5 kali aja 1 hari ya, Bapak Ibu bisa pakai alat ini sampai 26 tahun gitu. Jadi sangat panjang pemakaiannya ya. Jangan hanya dilihat angkanya cuma 50.000, tapi pemakaiannya sangat panjang. Nah, alat ini juga enaknya Bapak Ibu kan portable.
Bapak Ibu beli alat ini satu, semua keluarga besar kita bisa ikut menikmati khasiatnya juga gitu. Kita bisa datang ke rumah orang tua, kita bawa alatnya, kita scan airnya di sana. Pergi ke rumah saudara, bisa scan airnya di sana. Jadi dengan satu orang beli aja, banyak sekali circle kita yang sudah terbantu. Kalau Bapak Ibu generous ya, alatnya taruh di kantor, ya kan? Oke. Nah, kita punya tiga generasi alat ya. Ini adalah generasi ketiga kami. eh ini ada fitur-fitur tambahan. Generasi satu, 2, dan 3 semuanya memiliki 5 fungsi utama yang tadi ya Bapak Ibu ya. Untuk molekul airnya jadi linear, viskositasnya rendah, anti radiasi, antioksidannya tinggi ya. Terus apa antibakteri, virus dan jamur ya. Itu semua ada di mesin generasi satu, 2, dan 3 kami. Bedanya, mesin generasi 3 ini ada fitur tambahan aja. Pertama, dia nempel ini ya, menggunakan magnet. Jadi alatnya ini sekarang menjadi sangat kecil gitu. Kecil sekali lah, seukuran telepon genggam biasa lah kecil. Ya. Terus ada teknologi grafin far infrarednya. Ini teknologi panas gitu ya. Terus ada teknologi EMS atau Electronic Muscle Stimulation. Ini seperti listrik gitu ya, yang dipakai untuk pijat, terus untuk seperti akupunktur tanpa jarum gitu ya, dan untuk ya kalau ada pegal-pegal. Nah, fitur dari infrared dengan vibration ini bisa digabung ya Bapak Ibu. Jadi ada seperti pijatan yang panas gitu untuk melemaskan dan merilekskan otot kita. Tuh. Nah, di mesin generasi satu dan 2 ini nggak ada ya semuanya. Hanya yang terahertz energy waves saja yang ada. Oke, nah alat ini cocoknya apa? Cocoknya sebenarnya untuk semua orang ya Bapak Ibu ya. Nah, cuma yang masuk ke kita itu testimoninya sangat banyak orang yang problem diabetes. Itu sangat banyak sekali ya, ribuan Bapak Ibu. Terus untuk yang autoimun ya, ini juga banyak sekali autoimun kulit ya atau psoriasis yang masuk ke kita. Nah, biasanya autoimun juga nggak ada obatnya ya Bapak Ibu ya. Nggak ada obat untuk penyembuhannya, tetapi dengan air terahertz bisa terbantu. Nah, kebotakan ini juga bisa terbantu, tetapi hasil bervariasi ya Bapak Ibu ya. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang lambat sekali, ada yang cepat sekali, semua ya tergantung tubuhnya masing-masing. Nah, ini member kita kulitnya pecah-pecah. eh, Kalau Bapak Ibu lihat kualitas kulitnya juga dari yang gambar paling kiri sama yang paling kanan, itu peningkatannya jauh sekali. Jadi dengan em, air yang sehat, air yang baik, Bapak Ibu, dan minum yang cukup, Bapak Ibu bisa meningkatkan kualitas eh, penampilan kulitnya Bapak Ibu. Gitu. Minum cukup, nutrisi sel terpenuhi, kulit kita akan improve Bapak Ibu. Ya, banyak sekali ya testimoninya. Bapak Ibu bisa cari orang yang mengundang Bapak Ibu, ya. Di sana mereka punya banyak kumpulan testimoni dari kami. Bapak Ibu silakan minta, silakan lihat. Siapa tahu ada yang mirip dengan keluhannya Bapak Ibu, ya. Nah, kita punya beberapa alat nih Bapak Ibu ya. Mungkin saya langsung jelasin aja ya. Nanti setelah ini yang mau bertanya boleh langsung bertanya. Saya habisin dulu ya Bapak Ibu supaya hemat waktu. Jadi alat berikutnya adalah terahertz bioactive machine. Ya, alat ini ya em, fokusnya sebenarnya agak berbeda dengan mesin air ya. Kalau mesin air fokusnya lebih ke perbaikan internal organ kita ya, memperbaiki sel-sel di dalam tubuh kita. Kalau mesin bioaktif ini dia lebih untuk membantu keluhan-keluhan di bagian syaraf, otot dan persendian kita gitu. Misalkan Bapak Ibu ada problem mungkin naik turun tangga suka lututnya sakit gitu ya. Nah, itu cocok. Atau mungkin sering kesemutan badannya ya, atau sering pegel-pegel, terus bangun tidur suka kebas-kebas gitu. Nah, ini mesin bioaktif ini jauh lebih cocok gitu. Nah, dia menggunakan teknologi ya dengan getaran Bapak Ibu. Getaran menggunakan gelombang terahertz. Nah, getaran ini menghasilkan efek terapi yang namanya mild hyperthermia terapi.
gitu. Di mana hypothermia terapi ini adalah terapi seperti kita memanipulasi tubuh kita seolah-olah kita sedang demam gitu. Nah, kenapa kita mau dimanipulasi supaya tubuhnya seolah-olah sedang demam? Karena pada saat kita demam, suhu tubuh kita naik, produksi antibodi kita itu akan naik 5 sampai 6 kali lipat. Kalau antibodi kita naik, otomatis ya kita jadi susah sakit, Bapak Ibu. Susah terserang infeksi, baik virus atau bakteri dari luar. Gitu. Karena cadangan antibodi kita banyak di dalam tubuh kita. Cuma kan kita nggak mau demam betulan, sakit betulan, ya kan? Kita maunya tubuh kita seolah-olah sedang demam, supaya kita mendapatkan manfaat dari si eh, antibodi kita yang produksinya banyak tersebut, gitu. Makanya dibuatlah alat ini, bioactive device ini gitu. Nah, kenaikan suhu tubuh kita waktu pakai alat ini itu tidak banyak ya Bapak Ibu. Hanya 1 sampai 1,5 derajat aja. Jadi sangat-sangat aman untuk tubuh kita gitu. Nah, dia bukan pemanas ya Bapak Ibu. Beda dengan alat-alat lain mungkin yang kalau Bapak Ibu injak kakinya di atas alat tersebut ya, rasanya kan lama-lama panas. Terus kita angkat kaki kita, kita pegang alatnya, oh alatnya memang panas gitu ya, di tangan kita panas. Tapi kalau alat kita nggak seperti itu Bapak Ibu, karena alat ini bukan pemanas ya. Panasnya itu dihasilkan dari getaran yang dikirim melalui gelombang terahertz ke dalam tubuh kita. Jadi yang memanaskan itu adalah tubuh kita sendiri. Kalau Bapak Ibu pijak di atas mesin kita, lalu kakinya diangkat, Bapak Ibu pegang alat kita ya, permukaannya, itu nggak panas Bapak Ibu. Biasa aja suhunya. Gitu. Makanya alat ini bukan pemanas. Ya, beda jauh dengan pemanas. Saya langsung ke fungsi utamanya aja Bapak Ibu ya. Nah, ini ada beberapa fungsi utama dari mesin ini ya. Kalau suhu tubuh kita meningkat, otomatis sirkulasi darah pasti meningkat Bapak Ibu. Yang namanya benda apapun ya diberikan panas, pasti dia memuai, termasuk pembuluh darah kita. Gitu. Jadi untuk membersihkan darah, detoksifikasi dan memperlancar sirkulasi darah. Terus yang kedua, ya, itu untuk meningkatkan kualitas tidur. Ini sudah banyak sekali testimoni orang pakai alat ini tuh gampang ngantuk ya. Jadi mungkin harus diwanti-wanti ya, jangan pakai sebelum nyetir jauh ya. Ngantuk nanti di jalan bahaya. Pakailah sebelum tidur, itu jauh lebih baik ya. Bagi yang susah tidur, insomnia ya, itu sangat disarankan coba alat ini. Lalu menjaga fungsi ginjal ya, bagi yang punya masalah prostat, terus suka buang-buang air kecil ya. Coba pakai alat ini secara rutin 1 bulan ya. Itu sudah terasa hasilnya Bapak Ibu. Oke, untuk ibu-ibu nih terutama ya, yang masalah menstruasinya bermasalah ya. Terus biasa ototnya terutama di sekitar payudara suka nyeri ya sebelum datang bulan. Nah, itu bisa coba alat ini. Tapi ingat nggak bisa instan ya Bapak Ibu ya. 1 2 hari sebelum datang bulan baru coba gitu ya. Mungkin kurang efektif Bapak Ibu. Cobalah 1 2 minggu sebelum datang bulan secara rutin pakai alat ini ya. At least sehari 1 kali. Bapak Ibu, ibu-ibu coba dirasakan bedanya gimana. Dan yang terakhir untuk menjaga bentuk tubuh. Jadi metabolismenya pakai alat ini pasti meningkat Bapak Ibu. Kalau metabolisme meningkat, otomatis pembakaran lemak di tubuh kita, ya pembakaran kalori ya, di tubuh kita itu pasti eh, lebih meningkat gitu. Tinggal dijaga aja makannya. Oke, dan menunda penuaan dini. Ini kulit kita akan jauh lebih halus kalau rajin pakai alat ini. Terutama untuk telapak kaki yang suka pecah-pecah ya. Kalau rutin pakai alat ini 1 2 bulan aja, itu kulit kaki halus. 100% dijamin. Nah, kontraindikasinya yang lagi sakit, infeksi ya, demam-demam itu nggak boleh. Lagi ada luka terbuka ya, itu tidak boleh. Yang punya tumor atau apa namanya, cancer yang ganas yang mudah menyebar tidak boleh. Penyakit menular tidak boleh. Terus sedang mengandung, menstruasi, baru melahirkan, sedang ASI ya. Anak-anak di bawah 17 tahun biasanya kalau nggak ada keluhan apa-apa nggak usah dikasih Bapak Ibu. Biasanya anak-anak belum tentu butuh ya. Ya. Pasien dengan epilepsi dan gangguan kejiwaan nggak boleh.
penyakit gagal jantung, gagal paru-paru, gagal ginjal, diabetes yang cukup parah yang nggak bisa ngerasain sentuhan lagi ya. Biasanya kadang kurang peka sentuhannya gitu ya. Itu tidak boleh pakai. Kelainan jantung, aritmia itu detak jantungnya tidak beraturan ya. Serangan jantung, kelainan otak, pendarahan, stroke tidak boleh. Tapi kalau stroke-nya sudah berjalan mungkin 2-3 tahun gitu ya, sudah masuk masa pemulihan, nah itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Kami sangat sarankan untuk pakai. Tetapi kalau pasien stroke mungkin baru 2 bulan yang lalu gitu ya, 1 bulan yang lalu itu jangan dikasih dulu. Ya. Yang punya implan, terutama implan elektronik ya, seperti alat pacemaker, alat pacu jantung ya, atau implan koklear yang ada ditanam di kepala itu yang ke kuping ya, itu nggak boleh ya. Implan metal misalkan ya gigi gitu ya, boleh nggak boleh. Tinggal disesuaikan aja apa namanya intensitasnya, jangan terlalu tinggi biar nggak nyetrum di dalam tubuh. Oke, hipertensi yang lebih dari 160 tidak boleh dan seterusnya Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, itu dari tadi alat bioaktif kami. Nah, kita juga punya perlindungan menyeluruh tubuh ya. Ini food supplement ya untuk tubuh kita. Menguatkan, mendetoksifikasi, melipat gandakan, dan meremajakan. Jadi ada, ini saya kasih tahu hitungan, cara minumnya ya Bapak Ibu yang baik dan benar. Jadi yang pertama diminum adalah Gentox Bapak Ibu. Nah, Gentox ini adalah minuman fiber untuk membersihkan usus dan pencernaan kita. Gitu. Nah, kenapa dibersihkan ususnya? Karena di dalam usus itu adalah tempat penyerapan nutrisi-nutrisi dan minuman di dalam tubuh kita. Gitu. Jadi supaya penyerapan nutrisinya baik, ususnya harus bersih, Bapak Ibu. Gitu. Yang kedua adalah Genlivel. Genlivel ini untuk liver. Ya, dia mendetoks, membersihkan racun-racun, sisa-sisa racun yang ada di dalam liver kita. Terutama Bapak Ibu yang suka aktif minum minuman beralkohol, ya. Minuman alkohol itu tidak bisa di breakdown oleh liver kita. Dia akan mengendap di dalam liver kita menjadi racun, ya. Jadi membersihkannya itu sangat 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 lama, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu membutuhkan meningkatkan fungsi liver supaya dia tidak cepat rusak gitu dengan menggunakan gen liver. Nah, setelah itu baru kita tingkatkan sistem imun kita supaya kita tidak mudah sakit menggunakan gen immune. Dan yang terakhir ya, untuk membantu meremajakan sel-sel kulit sel-sel di tubuh kita dan menjaga kulit kita, kesehatan kulit kita ya, supaya dia tetap ya kulitnya bagus gitu ya, nggak banyak kerut-kerutan, nggak banyak flek, itu pakai Gencel untuk regenerasi sel. Oke. Nah, ini cara minumnya, nggak usah dicatat, nanti boleh tanya saya atau saya kasih slide-nya ya. Oke, itu produk ke berapa tadi? Ketiga. Nah, ini yang keempat adalah Terahertz Intelligent Shaping Belt. Nah, kalau ini fungsinya lebih memang untuk estetika ya Bapak Ibu ya. Untuk pembentukan otot dan untuk membentuk bentuk tubuh yang ideal. Ya, teknologinya ada grafin, far infrared, ini panas tuh ya Bapak Ibu ya. Terus ada IMS, ini untuk pengganti olahraga ya. Jadi dia menstimulasi otot kita supaya ototnya bekerja gitu pada saat menggunakan alat ini. Nah, di samping itu Bapak Ibu, di dalam eh, apa? Di dalam belt kami ini ya, itu terdapat 18 jenis herbal, bahan-bahan herbal gitu ya, yang diramu khusus untuk membantu slimmingnya Bapak Ibu gitu untuk ya mengurangi mempercepat pembakaran lemak di dalam tubuh kita. Nah, untuk awal pakai Bapak Ibu jangan terlalu lama pakai, coba dulu lah 1 menit dulu ya dengan intensitas yang paling rendah untuk tes aja dulu supaya biasa dulu kulitnya ya karena pakai ini biasanya kulitnya akan terasa panas Bapak Ibu ya karena dari obat-obat herbalnya tadi gitu.
Kalau Bapak Ibu kulitnya sensitif seperti saya, ya terlalu lama pakai nanti bisa iritasi. Jadi coba biasakan dulu. Kalau sudah biasa, baru pelan-pelan menitnya ditambah, intensitasnya juga ditambah. Gitu. Jadi jangan langsung pakai lama gitu. Nah selanjutnya ini ada teraherb sauna patch. Kandungannya sebenarnya ya itu sama seperti obat-obatan yang ada di belt kami gitu. Cuma bedanya belt ini tidak bisa dipakai di banyak tempat. Dia hanya bisa di bagian perut, pinggang dan bagian belakang kita aja Bapak Ibu. Ya, kalau mau di paha gitu susah ya, nggak bisa karena ukurannya nggak bisa diatur-atur gitu. Kalau Bapak Ibu mau menjangkau tempat-tempat yang mungkin eh, tidak disarankan dengan menggunakan belt, Bapak Ibu bisa menggunakan teraherb sauna patch dengan harga yang sangat terjangkau. Mungkin hanya hampir seperlimanya lah ini harganya dari harga si belt tadi ya. Dan ini Bapak Ibu bisa tempel di berbagai tempat yang Bapak Ibu perlukan gitu. Misalkan di bagian bahu pegal-pegal gitu ya, atau di lutut. Nah, Bapak Ibu bisa tinggal tempel aja alat sauna patch ini ya. Ini fungsinya Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Oke, dia yang tidak boleh itu ditempel di bagian tempat yang menghasilkan mukus atau cairan ya Bapak Ibu ya, seperti hidung, mata itu nggak boleh. Tapi di tempat-tempat lain itu boleh. Nah, ini adalah bahan-bahan herbal yang terkandung di sauna patch dan di belt kami tadi. Oh iya, ini pelajaran aja supaya jangan sampai terulang ke yang lain ya. Kalau habis pegang-pegang sauna patch atau pegang belt kita ya, sebelum pegang mata, cuci tanganlah dulu ya. Jangan seperti saya, habis pegang belt, pegang sauna patch, matanya gatel, kucak-kucak, perih Bapak Ibu ya. Perih langsung. Jadi jangan sampai kejadiannya. Nah, Bapak Ibu bisa tempel di eh, bagian-bagian yang Bapak Ibu rasa ada pegal-pegal kah, sakit kah gitu. Ya, yang bagian mungkin ada kembung, masuk angin gitu ya. Tinggal ditempel aja. Ini satu kali alat ini ya bisa pakai sampai 200 kali pemakaian Bapak Ibu. Nah, itu ada plastik akriliknya jangan sampai hilang ya. Kalau hilang takutnya setelah pakai itu balikin ke plastiknya tadi supaya dia tetap bersih ya, tidak terkena debu-debu dan kotoran yang nempel di sana. Kalau banyak kotoran nempel di sana, lama-lama bisa nggak lengket lagi Bapak Ibu ya. Pemakaiannya bisa sehari sampai 3 kali selama 10 menit setiap pengobatan. Tapi kalau nggak kuat 10 menit ya nggak apa-apa Bapak Ibu, disesuaikan aja. Karena ini buat saya sih cukup panas ya, seperti pakai koyo cabai gitu. Oke, nah ini ada harga-harga dari eh, produk-produk kami ya, yang Bapak Ibu bisa pilih gitu. Oke, nah kami masih ada campaign ya untuk pergi ke Hainan sampai akhir Mei ini. Kalau Bapak Ibu baru bergabung, saya rasa masih sempat lah. Karena syaratnya sangat mudah. Hanya sponsor 4 Gold Member aja, Bapak Ibu sudah dapat tiket pulang pergi dan akomodasi di Hainan. Oke. Nah, ini yang sudah member juga ada special repurchase promotion ya, sauna patch hanya 1,3 saja. Itu sudah dapat sauna patch, Bapak Ibu dapat lagi Genesis Life satu box. Di mana harga satu box Genesis Life itu sudah 1 juta lebih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu beli ini seperti beli harga satu dapat dua gitu ya. Nah, untuk member baru juga ada promo hari raya ya, ini khusus member baru. Beli 2 alat kami bisa pilih hot water atau generasi 1 terahertz water device plus bioactive itu hanya 28.860.000 gitu. Nah, kami juga ada acara, oh ini free lagi satu Genesis Live Bapak Ibu, seharga ya 1 jutaan tadi ya. Saya mau info juga, kita eh,
tanggal tanggal berapa ya? Sebentar saja. Takut salah. Kita ada acara Bapak Ibu di tanggal 5 ya. Kita ada acara tanggal 5 Mei ini ya, itu presentasi produk terahertz. Jadi Bapak Ibu bagi yang belum pernah ikut ya, mau ikut acara presentasi, mau tahu lebih jauh produknya bagaimana, testimoni orang-orang yang sudah pakai ya, Bapak Ibu bisa langsung datang ke acara presentasi produk terahertz tersebut. Acaranya di mana, detailnya gimana, Bapak Ibu bisa tanya orang yang mengundang Bapak Ibu hadir pada malam hari ini ya. Mereka pasti tahu. Oke, dari saya sudah selesai. Ada pertanyaan kah mungkin? Yang belum mendaftar untuk training ya, training member-member dan leader, Bapak Ibu bisa langsung mendaftar ke saya ya. Jangan sampai eh, penuh karena tempatnya sangat terbatas Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang di Surabaya juga kalau mau daftar itu bisa karena kami juga ada acara tanggal 3 Mei. Itu acara training juga ya, sama seperti yang di Jakarta tanggal 5. Itu tempatnya juga sangat terbatas Bapak Ibu ya. Mohon Bapak Ibu daftar ya ke eh, yang mengundang Bapak Ibu pada malam hari ini. Ya, Dokter Surya bisa dibantu. Selamat malam, Pak Malam, Indra. Dok. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Eh, Ya, silakan, Dok. saya kan di Surabaya. Iya. Saya memerlukan ada teman di Jakarta untuk adik saya yang mau nyoba air. Jadi Hmm. dia belum bisa beli alatnya, tapi dia mau nyoba air. Di mana? Eh, Boleh, boleh Teman-teman langsung yang di datang ke kantor Jakarta. aja, Dok. Kenapa? Boleh langsung datang ke kantor kami, itu free untuk coba. Ya, tapi itu dia terlalu jauh, umurnya sudah 75 dan dia agak pikun gitu, perempuan. Hmm. Jadi kalau bisa ada teman yang di Jakarta bisa bantu untuk Tinggalnya advice, sendirian, Kak? ya sama pembantu saja, Oh, kasihan ya. enggak, Jadi enggak ada anak-anaknya ya? anaknya di luar negeri. Jadi Oh, kalau di luar ada yang negeri. bisa nyobakan air, kalau di Surabaya dibantu Pak Leman, gampang dapatkan air. Kalau di Jakarta mungkin bisa bantu. Mohon Oke. bisa di Ya, mungkin teman-teman yang ada di Jakarta nanti mau bantu, boleh ya. Nanti saya ya, hubungkan dengan Dokter Surya gitu ya. ya. Oke. Ada Terima lagi mungkin kasih. yang lain? Ya, Dok. Oh, ada nih. Ya, kok. Nanti saya ini ya, kok, info ya. Nanti kita japri aja ya, kok. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Nggak ada ya. Oke. Berarti nggak ada lagi. Mungkin kita bisa tutup aja ya, Bu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini dan sudah menyimak sampai dengan akhir sesi presentasi yang disampaikan oleh Pak Hendra. Semoga informasi disampaikan oleh Pak Hendra bisa bermanfaat. Nah, sebagai closing nih, Bapak Ibu mungkin di sini ada yang belum menjadi member. Nah, mohon maaf saya belum terlalu hafal ya untuk leader-leadernya yang ada di sini. Nah, mudah-mudahan kita bisa memberikan informasi yang sangat bagus ini untuk keluarga kita dan mereka bisa beli alatnya. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa uh, terbantu dengan informasi tentang produk yang disampaikan oleh Pak Hendra untuk disampaikan kembali kepada prospek-prospeknya. Nah, oleh sebab itu saya tutup saja untuk pada malam hari ini. Sampai ketemu ke dalam Zoom rutin kita berikutnya. Selamat malam. Saya Desi pamit Malam, undur terima diri. kasih.